Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Almaidah Maulidia dari Prodi D3 Keperawatan Palu dengan nomor induk mahasiswa PO 7120 126098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tajuk Sejarah, Kedudukan dan Fungsi Pancasila dan Fungsi Bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk panjang lebar membahas materi ini, ada hal utama yang perlu kita tanya pada diri kita. Apa sih yang akan kita capai jika mempelajari materi ini? Nah, 4 hal utama yang kita capai yaitu: pertama, rekan-rekan mampu untuk memahami akar historis dari bahasa Indonesia. Yang kedua, rekan-rekan mampu untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, rekan-rekan mampu menguasai 4 fungsi utama dari bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, rekan-rekan mampu untuk mengaplikasikan penggunaan bahasa Indonesia baku, santun, dan presisi dalam dunia keperawatan. Next. Nah, sebelum masuk ke sejarah dari bahasa Indonesia itu sendiri, kita sebaiknya mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia itu. Nah, bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi resmi, identitas nasional, serta perekat kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Kemudian, apa sih pentingnya bahasa Indonesia? Apa sih pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia keperawatan? Nah, dalam praktik keperawatan, bahasa Indonesia baku dan terstruktur merupakan fondasi utama komunikasi terapeutik antara perawat, pasien, dan tim medis interpersonal lainnya. Selain itu, ketepatan tata bahasa mencegah salah tafsir informasi klinis, memastikan keselamatan pasien, serta memperkuat dokumentasi hukum keperawatan. Nah, next. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Kenapa ya harus bahasa Melayu? Karena ternyata bahasa Melayu telah digunakan berabad-abad di Kepulauan Nusantara sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar suku, pedagang, dan pihak pemerintah kolonial. Selain itu, bahasa Melayu yang sifatnya dinamis, terbuka terhadap kosakata asing, dan tidak mengenal tingkatan tutur kata, memudahkan interaksi sosial di wilayah Nusantara yang multietnis ini. Kemudian, perkembangan tersebut mencapai titik puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Disinilah titik pentingnya, karena di titik tersebut bahasa Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa Indonesia mulai menjadi simbol perjuangan dan persatuan nasional. Jadi jika kita sederhanakan peta perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, kemudian digunakan sebagai bahasa persatuan, kemudian digunakan sebagai bahasa perhubungan, lalu diterima sebagai bahasa Indonesia, kemudian dikukuhkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda
tahun 1928. Inilah yang menjadi akar historis bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, next. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru. Mengapa bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia? Ada beberapa faktor dari pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 4 diantaranya adalah: 1. Karena bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan antar suku di seluruh Nusantara selama berabad-abad sebelum kemerdekaan. Kedua, karena sistem yang sederhana atau struktur bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa. Kemudian karena bahasa Melayu bersifat demokratis, maksudnya karena suku-suku mayoritas dengan rela menerima bahasa Melayu tanpa adanya rasa tertekan atau dominasi etnis tertentu demi keutuhan bangsa. Nah, faktor yang terakhir atau faktor yang keempat, karena daya kesanggupan dari bahasa Melayu. Artinya bahasa Melayu memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyerap istilah kebudayaan baru, ilmu pengetahuan, dan istilah kedokteran atau kesehatan. Nah, jadi menurut saya pemilihan bahasa Melayu bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba, tetapi pilihan tersebut merupakan keputusan yang strategis karena bahasa Melayu sudah memiliki modal sosial seperti bahasa Melayu sudah sering digunakan masyarakat Nusantara, relatif mudah dipelajari, dan dapat menjadi alat pemersatu. Oke, next. Nah, di sini ada peta perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1945 hingga di era digital saat ini. Nah, kalau Sumpah Pemuda memberikan kedudukan penting sebagai bahasa persatuan, maka Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan dasar yudisiaris yang kuat. Di sini, di slide ini, dijelaskan bahwa pada tahun 1945 bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah itu, perkembangan bahasa Indonesia juga terlihat dari perkembangan sistem ejaannya. Seperti pada tahun 1947, ejaan Van Opshen diganti menjadi ejaan Suwandi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan penulisan nasional. Nah, kemudian pada tahun 1972 ditetapkanlah EYD atau ejaan yang disempurnakan hingga EYD ini berlaku pada tahun 1972 hingga pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 ini EYD disempurnakan menjadi POEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
hingga pada tahun 2022 terbitlah EYD edisi kelima untuk standarisasi ejaan bahasa baku. Terakhir, di era digital saat ini dilakukanlah integrasi bahasa Indonesia. Salah satunya terjadi dalam sistem informasi kesehatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi perbedaan penulisan maupun pemahaman dalam memahami informasi di dunia medis. Tuh, lanjut. Nah, setelah mengetahui perkembangan dari bahasa Indonesia, di materi ini kita mempelajari tentang tantangan dan peluang bahasa Indonesia di era digital. Yang pertama, tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan era digital. Ada 3 tantangan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pergeseran bahasa baku. Yang kedua, infiltrasi istilah asing. Yang ketiga, disinformasi kesehatan. Oke. Untuk pergeseran bahasa baku itu kita telah familiar dengan maraknya penggunaan bahasa gaul, jargon media sosial, dan kecenderungan alih kode di kalangan tenaga kesehatan muda. Kemudian untuk tantangan yang kedua yaitu infiltrasi istilah asing. Infiltrasi asing maksudnya adalah banyak istilah kedokteran asing yang langsung diserap tanpa mengikuti pedoman pembentukan istilah keperawatan Indonesia. Terakhir, tantangan yang ketiga yaitu disinformasi kesehatan. Kenapa? Karena penyebaran istilah medis yang tidak tepat di media sosial yang membingungkan pemahaman kesehatan masyarakat. Nah, itulah tadi tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan era digital. Untuk peluang pengembangan dari bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, digitalisasi sistem rekam medis atau RME. Yang kedua, internasionalisasi melalui riset. Yang ketiga, standarisasi glosarium keperawatan. Oke, lanjut. Next. Nah, kita masuk ke kedudukan dan dasar hukum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan utama, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berkaitan dengan identitas dan persatuan bangsa dengan fungsi sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu antar suku, dan alat perhubungan antar daerah. Landasan hukum dari bahasa nasional ini adalah Ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Nah, contohnya dalam bidang keperawatan, ketika kita mendapatkan pasien yang berasal dari daerah yang berbeda atau suku yang berbeda, dengan sebagai perawat dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama, terjadilah komunikasi
yang menjadi mudah dan dapat mengurangi hambatan karena perbedaan bahasa daerah. Kemudian sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia kedudukannya lebih berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan hal-hal yang bersifat resmi, seperti digunakan dalam berbagai dokumentasi resmi, pendidikan, komunikasi nasional, serta pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di sini di PPT ini di slide ke-8 ini katakan landasan dari bahasa negara ini adalah pasal nomor 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya bahasa nasional dan bahasa negara, sederhananya begini, bahasa nasional lebih menekankan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa, sedangkan bahasa negara lebih menekankan penggunaannya dalam kehidupan resmi kenegaraan. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian fungsi bahasa Indonesia. Nah, ada 4 fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi negara, kemudian menjadi media pembelajaran formal di berbagai tingkat pendidikan, kemudian sebagai komunikasi ilmiah, dan yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disingkat menjadi IPTEK. Oke, next. Nah, untuk penerapannya di bidang kesehatan itu ada berbagai macam bentuk. Bentuk penerapan konkretnya antara lain amnesis dan edukasi pasien dengan menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif dan santun. Pasien dapat memahami instruksi pengobatan tanpa hambatan jargon medis. Nah, kemudian penerapannya dalam bidang keperawatan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai dokumentasi SOAP. Kemudian yang terakhir, penerapannya sebagai komunikasi operan, atau ketika terjadi pergantian shift antar perawat. Di sini bahasa Indonesia digunakan untuk melaporkan kondisi pasien dengan dasar SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke analisis komunikasi medis. Di sini bahasa Indonesia bertujuan untuk mencegah malpraktik dan error, sehingga jika misalnya terjadi malpraktik atau error, bahasa baku bisa memberikan kejelasan medis baku yang legal di mata hukum apabila terjadi sengketa pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya, penerapan dan pilihan kata diksi yang santun dan empatik membentuk hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, sehingga hal ini memudahkan pasien dalam menjalani langkah-langkah pengobatan medis ke depannya. Next. Nah, kesimpulannya, setelah kita memahami materi-materi tadi, baik dari sejarah, kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia, kesimpulannya bahasa Indonesia memiliki akar historis yang kuat, terus memiliki kedudukan yang mutlak
memiliki pilar ilmiah dan pilar dan praktik keperawatan, dan bahasa Indonesia memiliki komitmen profesi kesehatan. Untuk daftar referensi dari materi ini kita mengambil dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2016, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kemudian kita mengambil sumber referensinya dari buku karya Goris Keraf tahun 2004 yang berjudul Tata Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Kemudian kita mengambil juga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang kelima, kita juga mengambil referensi dari buku karya Y. Sudarya tahun 2019 dengan judul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pelayanan Publik dan Pengembangan Iptek. Dan yang terakhir, kita mengambil sumber referensi dari buku karya D. Sugiono tahun 2009 dengan judul Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar. Nah, untuk sumber gambarnya, kita mengambil dari www.sjribd.com dan online.complivisible.edu. Nah, itulah presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.